Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam renungan pagi Gereja Galangdingyang Abian Base. Hari ini hari Rabu 25 November 2020. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberi kami yang terbaik, Engkau memberkati kami, menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menerima hari-Mu yang baru, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Begitu juga Bapa, pada pagi hari ini kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Urapi setiap kami dan buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita pada pagi hari ini saya akan memberi tema pondasi kehidupan orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berkata tentang pondasi, tentu Bapak Ibu sudah mengerti apa itu arti pondasi di dalam kehidupan kita. Sering kita mendengar kata-kata pondasi. Misalnya, pada saat kita membangun sebuah rumah, tentu kita akan merencanakan hal-hal yang penting di dalam membangun rumah tersebut, yaitu pondasi. Dan di dalam membangun rumah, ada hal-hal penting yang kita persiapkan. Yang pertama, apa tujuan dari rumah yang akan kita dirikan? Yang kedua, bahan-bahan apa yang akan kita pilih untuk membangun rumah kita? Dan yang ketiga, berapa anggaran yang akan kita persiapkan untuk membangun rumah kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita ingin membangun rumah yang bagus dan besar, tentu anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar. Begitu juga jikalau kita membangun rumah kita dengan tingkat yang lebih tinggi, tentu struktur dari pembuatan pondasi ini harus kuat, karena pondasi ini akan menjangga daripada bangunan kita. Seandainya pondasi kita tidak kuat, tentu bangunan yang kita bangun akan roboh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu pada saat ini kita ingin membangun rumah yang begitu besar. Rumah yang besar di surga. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini sangatlah terbatas. Pertanyaannya adalah,
Apabila kita ingin membangun rumah yang bagus di surga, sedangkan sumber daya yang kita miliki, waktu yang kita miliki di dunia ini sangat terbatas. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya kepada Kristus ingin membangun rumah yang besar di surga. Kendalanya adalah waktu kita hidup di dunia ini sangatlah terbatas. Dan bagaimana caranya supaya kita boleh memiliki rumah yang besar di surga dengan segala keterbatasan kita di dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan sudah dikatakan di ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin membangun rumah yang besar di surga, pastikan dulu bahwa dasar kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kenapa dasar daripada kehidupan kita Yesus Kristus sangat penting dalam kehidupan kita? Karena Yesus Kristus adalah keselamatan bagi kita. Yesus Kristus adalah jalan menuju surga. Dan Yesus Kristus adalah jalan menuju Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan ingin kepada anak-anaknya yang percaya untuk senantiasa memperhatikan pondasi kehidupannya di dunia ini. Tuhan ingin agar kita senantiasa taat akan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun bangunan yang kita bangun, kalau tidak ada pondasinya, tentu bangunan kita itu tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat di dalam Kristus, tentu arah kehidupan kita tidak akan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahan bangun yang sudah dikatakan di ayat yang ke-12 ini, sudah disiapkan 6 bahan bangunan yang sudah dikatakan, yaitu emas, perak, dan batu permata, jerami, rumput kering, dan kayu. Bahan-bahan ini bisa dibagi menjadi 2. Bahan bangunan yang pertama, emas, perak, dan permata. Itu mempunyai sifat yang sangat kuat. Itu mempunyai sifat yang tahan api. Di sini, bahan bangunan yang pertama ini berbicara tentang bagaimana orang hidup sehari-hari secara pribadi. Ada yang hidup dengan cara mulia, seperti emas, perak, dan permata. Ini berarti orang ini hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia hidup dalam hal-hal yang benar. Dia hidup menurut di firman Tuhan dan hidup dengan perkara-perkara yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau dia hidup seperti itu, diibaratkan dia membangun hidup dengan emas, perak, dan permata.
Karena suatu hari nanti, kalau harinya Tuhan datang dan memberi ujian kepada bangunan itu, tentu bangunan itu akan tetap utuh dan kokoh berdiri. Dan kita berbicara tentang bahan bangunan yang kedua, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Bahan bangunan yang terakhir ini berbicara tentang panah kedagingan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia adalah hal-hal yang sia-sia. Ada banyak orang yang membangun hidupnya dan mengisi hidupnya sehari-hari dengan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang nista di hadapan Tuhan. Segala perkara yang tidak disukai Tuhan dilakukan. Dia membangun hidupnya dengan perkara-perkara duniawi yang tidak benar. Karena suatu hari ketika Tuhan akan datang dan menguji bangunannya dengan api, tentu bangunan yang dibuat dari jerami, rumput kering, dan kayu ini akan terbakar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, hal apa yang bisa kita petik dari pembacaan firman Tuhan tadi? Tuhan menghendaki kita agar selalu tetap kokoh, menjaga pondasi kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, di dalam setiap menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kedua, kita diharapkan selalu melakukan hal-hal yang mulia seperti emas, perak, dan permata, yang tidak lain dengan cara membaca firman Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan dan selalu berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sertai kami Bapa pada pagi hari ini dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah firman-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bapa yang di surga, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan rumah tangga kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, memberkati. Terima kasih Bapa, inilah seru permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.